Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 dengan tema pemahaman tentang politik nasional dan strategi nasional. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 5. 1. Sasmita Irmawati. 2. Seli Angelina. 3. Primas Aji Surya. 4. Muhammad Reza Jaldiansyah. 5. Regina Rindu Cahya Pramesti. 6. Ginting Marga Segara. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Sasmita Irmawati. Dipersilakan kepada Sasmita. Politik dan strategi nasional. Pengertian politik dan strategi nasional. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang terdiri sendiri. Sedangkan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politis dan polsi mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polsi memberikan ketimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah acam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari bermacam-macam sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu. Pengambilan keputusan atau decision making mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policies yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara pelaksanaannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum atau public policies yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan, atau policy, dan distribusi atau lokasi sumber daya. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz 1780-1831 berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya untuk monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam manajemen nasional berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut dengan infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Sedangkan suprastruktur politik ialah lembaga-lembaga sebagai berikut, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK,
dan Mahkamah Agung. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris DPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan oleh Presiden setelah menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk dari Presiden. Yang dilaksanakan oleh Presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Indonesia menuangkan politiknya dalam bentuk GBHN karena GBHN merupakan singkatan dari garis-garis besar haluan negara, yaitu haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu, ditetapkan oleh MPR untuk 5 tahun ke depan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik, maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan nanti. Pemikiran strategis ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat memengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional. Umumnya dilakukan setelah strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan perkiraan strategi, yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan, keadaan maupun lingkungan. Kemampuan yang dimiliki oleh pengaruhnya serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Reza Juliansyah dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi memiliki arti permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pada umumnya, langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara yang bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara, sehingga hukum tata negara disebut juga konstitusional. Istilah constitutional law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah konstitusional didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih menonjol. Jadi lebih menonjol gitu dia. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Oke, jadi ada tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi memuat suatu aturan pokok atau fundamental mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar. Suatu bangunan besar yang disebut negara sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, kuat, dan tidak mudah runtuh agar bangunan negara tetap tegak berdiri. Terus ada 2 macam konstitusi di dunia, yaitu konstitusi tertulis atau dalam kurung written constitution dan konstitusi tidak tertulis unwritten constitution. Ini diartikan seperti halnya hukum tertulis dalam kurung Gesetz yang termuat dalam undang-undang dan hukum tidak tertulis dalam kurung Ordnungsrecht yang berdasarkan adat kebiasaan. Dalam karangan Constitution of Nation menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis kecuali Inggris dan Kanada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendum Marga Saudara, NPM 1621020170.
ingin melanjutkan presentasi kelompok 5, yaitu tujuan konstitusi. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama, dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Tujuan konstitusi adalah tata tertib terkait dengan berbagai lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya, hubungan antar lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara atau rakyat, adanya jaminan hak-hak asasi manusia, hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Isi konstitusi hal-hal pokok, jaminan atas hak asasi manusia atau hak warga negara, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental atau mendasar, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Pokok-pokok sistem penyelenggara menurut konstitusi RIS adalah 1. Negara terbentuk federasi atau serikat, artinya negara di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing dengan bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negeri. 2. Kedaulatan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan DPR dan Senat. 3. Pemerintah adalah presiden dan para menteri. 4. Presiden dipilih oleh orang-orang yang dikuas akan pemerintahan bagian. Presiden adalah kepala negara. 6. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. 7. Presiden kabinet parlementer yaitu menteri bertanggung jawab kepada DPR dipimpin oleh Perdana Menteri. 8. Menganut lembaga bilateral terdiri dari Senat dan DPR. Senat adalah wakil dari negara pembagian atau daerah. Setiap daerah memiliki 2 wakil. Rumusan dasar negara Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan. Nama-nama kabinet yang pernah berkuasa pada masa liberal: 1. Kabinet Nasir. 2. Kabinet Sukiman. 3. Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali 1. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. 6. Kabinet Ali 2. 7. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Setiap kabinet dipimpin Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan kelemahannya sistem kabinet hanya bertahan dalam waktu singkat. Isi dekret presiden: 1. Pembubaran konstitusi. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945. 3. Tidak berlakunya lagi UUD S 1950. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Tapi pada masa itu terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, hingga ada unjuk rasa yang disebut Tritura. 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Angelina, NPM 2021020172. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem politik. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politis, yang artinya negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintah politik, biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tertera, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Dr. Sistem politik adalah sekumpulan pendapat prinsip yang bentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintah serta melaksanakan dan memperlaksanakan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan. Politik adalah suatu lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam penyusunan keputusan kebijakan
kebijaksanaan, diperlukan adanya kekuatan atau kekuasaan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat atau negara tersebut. Dalam menyusun keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Yang kedua yaitu proses politik di Indonesia. Sejarah sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini. Masa prokolonial, masa kolonial atau penjajahan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, masa reformasi. Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek penyaluran tuntunan, yaitu pemeliharaan nilai, kapasitas, integrasi vertikal, integrasi horizontal, gaya politik, kepemimpinan, partisipasi massa, keterlibatan militer, aparat negara. Yang selanjutnya yaitu stabilitas, gaya politik, kepemimpinan, partisipasi massa, ketertiban militer, dan aparat negara. Sekian, terima kasih. Materi yang terakhir adalah sejarah sistem politik di Indonesia. Sejarah sistem politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya, namun dalam menguraikan tidak cukup sekedar melihat sejarah bangsa Indonesia, tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional, yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga bisa dilakukan dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif, yaitu pendekatan sistem, pelaku, sarana, tujuan, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, sistem pemerintahan negara. Sebagai buah dari Agenda Reformasi Nasional tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dengan perubahan-perubahan itu, pokok-pokok sejarah yang terkandung dalam UUD 1945 mengalami pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah pula corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara yang ada. Bahkan ada pula organ negara yang sebelumnya ada dihapuskan dari ketentuan UUD 1945. Dalam pertimbangan agung yang sebelumnya diatur dalam bab 5 pasal 16 ditiadakan dari naskah UUD 1945. Di samping itu ada pula organ negara yang sebelumnya tidak ada seperti Mahkamah Konstitusi diatur dalam bab 11 pasal 24 dan 24C, serta menurut ketentuan pasal 3 aturan peralihan
Amandemen UUD 1945 menghasilkan pergeseran, perubahan, dan penambahan pasal-pasal. Semula UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 20 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Tujuan kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis, ikut mengalami perubahan namun masih relevan dan penting dalam pembahasan batang tubuh UUD 1945. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.